Oke guys, sebelum kita mulai teknik dasar dalam merajut, sebaiknya kita kenal dulu yuk, apa itu merajut. Dalam bahasa Inggris, merajut itu disebut knitting, sedangkan merendah disebut crochet. Apa sih perbedaan dari keduanya? Banyak beberapa perbedaan dari keduanya ya guys. Dari mulai tekniknya, pola-polanya, dan yang paling dengan mudah kita kenali yaitu dari alat yang digunakan waktu menggunakan rajutannya. Kalau merajut atau yang disebut knitting, dia menggunakan alat seperti ini guys. Dia berbentuk seperti sumpit dan dia digunakan selalu sepasang seperti ini. Jadi kedua tangan kita main waktu mengerjakannya. Bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang dua batang seperti ini saja, ada juga yang terhubung dengan selang di antara kedua jarumnya. Oh iya, nama jarumnya ini disebut knitting needle. Kita tidak akan membahas secara mendetail soal knitting di sini ya guys, karena di channel yang ini aku akan fokus ke teknik yang satunya lagi, yaitu crochet, yang dalam bahasa Indonesia adalah merenda. Nah, kalau merenda ini menggunakan alat seperti ini guys. Dia mempunyai kait di salah satu ujungnya atau di kedua ujungnya. Jarumnya ini disebut hakpen. Ada juga yang menyebutnya haken. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya hook. Tapi nama yang paling umum digunakan adalah hakpen guys. Kenapa kalau teknik crochet diartikan merenda? Karena sejarahnya dulu teknik ini sering banyak dihasilkan dalam bentuk-bentuk renda atau lace. Walaupun dalam perkembangannya teknik crochet tersebut sudah bisa dibuat berbagai macam bentuk. Tapi di masyarakat Indonesia merajut itu artinya disamakan dengan crochet dan knitting. Yang penting kita sudah bisa bedain ya. Merajut untuk crochet menggunakan satu jarum saja yang disebut hakpen atau hook, sedangkan merajut untuk knitting menggunakan dua buah jarum yang disebut knitting needles. Oke guys, kita udah kenal sedikit mengenai apa itu crochet. Selanjutnya kita akan mulai mempelajari beberapa teknik dasar dalam crochet. Buat para pemula, hal yang paling pertama harus disiapkan adalah niat yang kuat. Kenapa hal ini yang harus pertama disiapkan? Karena tanpa niat yang kuat, jika menemui sedikit kendala saja sudah langsung menyerah. Karena aku punya pengalaman tuh ngajarin secara langsung crochet ini ke beberapa orang. Tidak aku suruh bayar lagi, alias gratis. Sampai aku modalin hakpen dan benangnya juga loh. Bahkan ada yang aku kasih buku merajut. Hasilnya tidak ada yang bisa 100% menekuni bidang ini. Alasannya ada aja tuh, bla 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 bla. Oke, hal yang kedua yang harus disiapkan tentunya alatnya dong, yaitu si hakpen. Nah, buat para pemula jangan pusing duluan ya. Aku harus beli hakpen kayak gimana ya? Aku harus beli nomor berapa ya? Aku harus beli di mana ya? Tenang guys, asal niat udah kuat, banyak jalan menuju Roma. Aku mulai mengenal merajut waktu kelas 4 SD guys. Terinspirasi dari teman sekelasku waktu membuat kunciran rambut di kelas. Aku perhatiin tuh gimana caranya. Nah, pas di rumah, ingin sekali aku coba praktekkan. Karena tidak punya hakpennya, akhirnya aku gunakan jarum sol sepatu. Kebetulan almarhum ayah dulu tukang sol sepatu. Kan jarum sol sepatu tuh ada kaitnya tuh di ujungnya. Padahal ujungnya itu tajam loh. Nah, tapi meskipun tajam, kayaknya niat buat si anak kelas SD itu terlalu lebih kuat kayaknya. Jadi dia gunakan aja alat yang ada di depan mata. Jadi nggak ada alasan buat kalian buat mundur sebelum berjuang. Tapi tunggu dulu, bukan berarti kalian harus ikutin pakai jarum sol sepatu juga ya. Malah lebih susah kalau harus beli jarum sol sepatu. Nah, buat para pemula, siapin dulu aja nih jarum hakpen yang mudah didapat. Biasanya jarum yang ini mudah didapatkan guys. Ini dibuat dari stainless. Di toko-toko benang jahit atau alat-alat craft biasanya ada.
Tapi kalau beli offline, kalau penjualnya tidak mengenal hakpen, sebut saja jarum kait yang untuk merajut. Soalnya biasanya suka dikasih jarum sulam yang buat streaming kalau tidak dijelasin yang ada kaitnya ya. Bahkan aku pernah melihat hakpen ini di toko buku Gramedia loh. Selain offline, kita juga bisa beli online guys, dan pastinya lebih banyak lagi pilihannya. Harganya juga terjangkau di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ketik aja hakpen, pasti biji buntuh tampilan si hakpen ini. Nah, kalau yang ini sekitaran 2-5 ribuan. Murah banget kan? Soal ukuran hakpen, buat para pemula gak usah pusing mau beli yang ukuran mana. Cuma saranku, biar gak susah mempelajari tusuk-tusuknya, nanti cari aja yang kait kepalanya agak besar. Tapi kalau sudah terlanjur punya yang kecil juga nggak masalah ya guys. Yang penting kalian tidak menyerah aja waktu merajut nanti. Jangan dibikin ribet. Oke, hal yang ketiga yang perlu disiapkan adalah bahannya, yaitu benang rajut. Nah, buat para pemula jangan diambil pusing lagi nih. Pakai benang rajut mau jenis apapun bebas. Yang paling terpenting adalah diameter atau ketebalan benangnya harus muat di si kait hakpennya ya. Jadi coba aku akan kasih lihat contohnya seperti ini guys. Oke guys, maksud jarum harus bisa menarik benang ya, aku kasih contoh seperti ini ya. Untuk benang ini misalnya diameter ini, kita akan coba tarik menggunakan hakpen yang seperti ini, ukuran 5 atau ukuran 6 ya. Tapi kalau buat pemula, kalian gak usah pusing melihat ukuran dulu, intinya bisa ditarik. Yang aku maksud adalah seperti ini. Ini benang bisa tertarik dengan si kait hakpennya ya, kalian lihat. Nah, berarti benang ini masih bisa untuk dirajut menggunakan hakpen dengan ukuran ini. Kita coba yang sebelahnya ya, ini juga dia ternyata masih bisa menggunakan hakpen dengan nomor ini, si diameter benang ini ya. Kita akan coba untuk diameter hakpen yang lebih kecil. Aku siapin yang paling kecil ini 1 mili ya. Kita bisa lihat untuk diameter benangnya aja sudah jauh lebih besar dari kait si hakpennya ini. Jadi untuk ditariknya pun dia tidak akan bisa tertarik, lihat, malah kepalanya hanya tertutup si diameter benang ini. Jadi diameter benang ini tidak mungkin menggunakan ukuran hakpen sekecil ini. Nah, jadi kalau buat pemula, kalian cari aja hakpen yang cari benang ya, terbalik, karena kita tadi menyediakan hakpennya dulu. Nah, ukuran diameter benangnya kalian sesuaikan dengan hakpen yang kalian punya ya. Ya, contohnya ya, aku punya hakpen yang nomor 4/0 ini, misalnya kalian sudah punya ini. Nah, kalian coba cari benang yang ukurannya masih dapat ditarik dengan si hakpen ini ya. Ya, aku nih kasih contoh, ini benang siet ya, benang wol akrilik. Nah, ini sebenarnya bukan wol asli, ini wol bikinan pabrik ya, dari bahan fiber ya. Kita akan coba tarik menggunakan hakpen ini. Apakah tertarik? Ya, ternyata bisa tertarik. Nah, kalian jadi bisa menggunakan dengan hakpen ini, kalian bisa menggunakan diameter benang seperti ini. Nah, kita coba lagi untuk diameter benang yang lainnya ya. Ya, ini yang tadi aja yang lebih besar ya. Kita akan coba tarik. Ya, sebenarnya sini masih bisa ya, cuman dia terlalu penuh di sini. Kalau untuk pemula, ini tidak disarankan ya, karena nanti saat merajutnya kalian akan memecah si benang karena nyangkut tuh. Kalian lihat ya. Jadi dia diameter benangnya terlalu numpuk begini, tidak seperti yang sebelumnya yang ukuran hakpen lebih besar nih ya. Kalau dia ngumpul di dalam seperti ini, tidak melebihi si kait. Nah, jadi lebih nyaman untuk diameter benang ini menggunakan si hakpen ini ya.
karena kita ini awalnya dibalik, karena kita sudah punya hakmen dulu, jadi kalian cari benang yang diameternya sesuai dengan besar kait si hakmennya ini ya. Oke, udah paham dari sini? Oke, kita lanjut. Menurut pengalamanku ya, sebenarnya benang yang digunakan untuk perajut itu bisa apapun ya. Yang terpenting dia mempunyai panjang layaknya benang. Bahan-bahan seperti benang jahit pun bisa kita rajut loh, tentunya dengan menggunakan ukuran hakmen yang sesuai dengan si diameter benangnya. Bahkan kantong kresek pun dapat kita sulap untuk dijadikan sebagai pengganti benang rajut. Ya, ini aku kumpulin beberapa hasil karya para perajut yang menggunakan media kantong kresek atau tali rafia, itu tali rafia yang tali plastik ya. Ya, kalian bisa lihat cantik-cantikan hasilnya. Karena seni itu tiada batas, jadi jangan kalian batasi dengan hal-hal yang akan membuat seni terkunci dalam hal satu saja. Oke guys, hal keempat yang harus dipersiapkan adalah mengenal dan mempelajari tusuk-tusuk dasar dalam crochet. Di dalam crochet banyak sekali bentuk-bentuk tusuk atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut stitch. Ada bubble stitch, shell stitch, star stitch, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua tusuk-tusuk tersebut pada dasarnya merupakan gabungan dari tusuk-tusuk dasar dalam crochet. Jika kalian sudah mengenal dan dapat membuat tusuk-tusuk dasar tersebut, tentunya akan mempermudah kalian untuk membuat bentuk tusuk-tusuk yang lebih kompleks lagi. Untuk para perajut pemula, kalian cukup mengenal 4 tusuk dasar dulu ya, yaitu single crochet, biasa disingkat SC, half double crochet, disingkat HDC, double crochet, disingkat DC, dan triple atau treble crochet, disingkatnya ini TR. Untuk slip knot dan chain aku nggak masukin ke dalam tusuk dasar ya, karena itu ada awalan ya, itu adalah awalan yang harus selalu dilakukan dalam memulai sebuah rajutan. Selain itu ada beberapa tusuk dasar lainnya juga, tapi kalau menurutku keempat tusuk dasar inilah yang paling sering dipakai. Untuk tusuk-tusuk dasar yang lainnya kita bisa menyusul untuk mempelajarinya. Oke, untuk tusuk dasar yang pertama adalah single crochet. Yuk kita lihat tutorialnya, check this out. Oh ya guys, ini aku coba prakteknya. Kalian sih untuk benang dan jarum gak usah pusing ya, seperti yang tadi aku bilang. Pokoknya kalau hakmen kalian sudah siap, cari yang diameter benang yang bisa ditarik atau dikait dengan si hakmen yang kalian punya sebelumnya ya. Kalau misalnya kalian sudah punya yang ini nggak masalah, atau yang punya sudah punya yang seperti ini juga nggak masalah. Yang penting kalian sudah punya hakmen, terus siapkan benangnya yang bisa ditarik, yang bisa dikait dengan si hakmen yang kalian punya tersebut ya. Ya, karena di sini aku mau buat tutorial kalau menggunakan benang dan jarum yang ini terlalu kecil, nanti di kamera tidak kelihatan, mata kalian nanti pusing melihatnya. Ini aku coba pakai benang yang diameter lebih besar ya. Ya, aku coba pakai jarum yang ini dan menggunakan benang yang ini. Dengar ya, tidak harus selalu sama. Yang penting kalian bisa dulu membuat tusuk dasar dalam crochet. Kalau kalian sudah mahir dengan tusuk-tusuk dasar tersebut, terserah kalian dah mau menggunakan jarum mahal atau benang mahal, terserah kalian ya. Oke, kita akan mulai mengenal tusuk dasar yang pertama. Ya, sebelum memulai crochet kita akan selalu membuat teknik dasar ini ya. Ini disebutnya dengan slip knot ya. Siapkan benang, kemudian ujung benang yang tidak terkait dengan ujung benang yang tidak nyambung dengan gulungan benangnya ini kalian taruh di
bagian bawah. Ya, seperti ini. Nah, dan benang yang tersambung dengan gulungannya ditaruh di bagian atas. Seperti ini ya. Ya, kalian bikin lingkaran seperti ini ya. Ini ujung benangnya dan ini benang yang nyambung dengan gulungan benang ya. Dari lubang ini kalian buat simpul seperti ini, tarik ya. Oke. Nah, untuk mematikannya tarik benang ujung benang ini yang tidak tersambung dengan gulungannya ya. Ini untuk menarik simpulnya ya. Sudah mati ya simpulnya ya. Kemudian masukkan hakpen di lubang tersebut ya, seperti ini. Karena ini besar, jadi biar dia mati di hakpennya ini, tarik benang yang nyambung dengan gulungan tadi, gulungan benang ya, tarik untuk mengencangkan si lubang ini di hakpen ya. Jadinya dia ngepas di hakpennya. Ini yang disebut dengan slip knot ya, slip knot. Jadi kalau kalian tuh memulai merajut, untuk ini biasanya slip knot ini untuk membuat rajutan dalam bentuk lembaran ya guys. Kalian menggunakan teknik ini, slip knot, jangan lupa ya. Oke, setelah membuat slip knot, kita akan mulai membuat fondasi dasar. Itu disebut dengan chain. Chain dalam bahasa Indonesia disebut lantai, makanya nanti hasilnya pun akan berbentuk seperti lantai ya guys ya. Oh ya, sebelum kita mulai merajut, aku mau kenalin nih cara memegang hakpen. Ada dua cara. Cara yang pertama seperti memegang pisau ya, seperti ini ya. Kalian kalau motong bawang atau apa pasti seperti ini dong megangnya ya. Yang kedua itu caranya seperti memegang pensil ya, seperti ini. Nah, kalau kalian nulis pasti seperti ini dong megangnya. Kalau untuk cara memegang hakpen ini bebas ya guys, jadi terserah kalian. Pilih yang paling nyaman, yang paling enak saat kalian memegangnya. Mau pakai cara seperti ini boleh, mau pakai cara seperti ini boleh. Pokoknya tidak mempengaruhi hasil rajutan nanti. Jadi ini tergantung, terserah kenyamanan kalian mau megangnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke teknik dasar yang pertama. Tusuk dasar yang pertama, salah ya. Setelah membuat slip knot, kita akan mulai membuat chain. Dan benang yang tersambung dengan gulungannya ini kita akan mengaitkannya di tangan kiri seperti ini ya, seperti ini. Kemudian lilitkan di telunjuk kalian. Oke. Ya, jadi benangnya nggak lari-lari ya, kita gulung di tangan kiri kalian ya. Selanjutnya kita mulai membuat chainnya. Lingkarkan benangnya di hakpen seperti ini, kemudian tarik melalui lubang yang tadi ya. Kita sudah membuat satu buah chain. Selanjutnya ulangi langkah yang sama, lingkarkan seperti ini benang di hakpen, kemudian tarik melalui lubang. Lakukan lagi, tarik lagi, lakukan lagi seperti ini, kemudian tarik lagi, lakukan lagi, kemudian tarik lagi ya. Lihat seperti chain kan guys. Ini kita sudah berhasil membuat berapa buah chain, coba kita hitung ya. Chain pertama, kedua, 3, 4, 5. Kita sudah berhasil membuat 5 buah chain. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalian buat chain sebanyak yang kalian mau. Misalnya kalian membutuhkan
panjang rajutan sekitar ya segini mungkin ya. Nah, ini karena contoh aja ya. Ya nanti untuk lembaran selanjutnya dia pun akan memiliki panjang seperti ini. Awal pondasinya ini ya pondasi si chain ya. Coba kita hitung kita sudah berhasil membuat berapa chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kita sudah berhasil membuat 14 buah chain. Ini adalah fondasi dasar untuk membuat rajutan berupa lembaran ya guys. Oke, untuk tusuk dasar selanjutnya kita akan membuat tusuk dasar single crochet, biasa disingkat SC. Kita menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris bukan berarti kita sok ke barat-baratan ya guys, karena memang istilah-istilah yang berterbaran di internet itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain dalam bahasa Inggris ada juga tuh dalam pola bentuk diagram. Kalau untuk single crochet biasanya dilambangkan dengan tanda plus atau tanda X atau kali ya. Jadi kalau kalian melihat pola di diagram bentuk plus seperti ini dan bentuk X atau kali seperti ini berarti menunjukkan kita harus membuat single crochet. Oke, jangan lupa ya guys. Oh ya, satu lagi untuk chain yang tadi, kalau dalam pola diagram itu biasa dilambangkan dengan bentuk elips seperti ini ya. Jadi kalau ada bentuk elips seperti ini mau tidur atau berdiri, nah itu berarti kita akan membuat chain. Berarti dalam pola tersebut kita harus membuat satu buah chain. Nah jadi kalau misalnya gambar elipsnya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita membuat 5 buah chain. Oke. Ya, kita lanjut ke tusuk dasar chainnya. Kita tusuk dasar single crochetnya. Ya, kalau untuk membuat single crochet, kita akan awali dengan satu buah chain. Ya. Ya, jadi satu buah chain ini merupakan fondasi dasar untuk membuat baris atau row dalam rajutan. Jadi kalau kalian membuat single crochet diawali dengan satu buah chain ini. Oke, selanjutnya masukkan hakpen di chain yang kedua dari hakpen. Kenapa di yang kedua? Karena yang pertama ini kan yang tadi aku bilang ini adalah fondasi awal untuk membuat tusuk dasar single crochet. Oke. Kita masukkan hakpen di chain yang kedua dari hakpen, kemudian tarik benang melalui chain tersebut, lilitkan benang seperti ini dan tarik melalui dua lubang loop ini, ya. Ya, kita sudah berhasil membuat satu buah single crochet. Selanjutnya kita ulangi langkah seperti tadi, masukkan hakpen di chain berikutnya, kemudian tarik benang melalui chain tersebut, lilitkan benang seperti ini di hakpen, tarik melalui dua buah lubang tadi. Ya. Lakukan lagi chain selanjutnya, masukkan hakpen, tarik benang melalui chain, lilitkan benang dan tarik melalui dua lubang ini. Kita sudah berhasil membuat 3 buah single crochet ya. Kalian lanjutkan sampai ke ujung single crochet tersebut ya. Masukkan hakpen. Ya.
Ya, kita sudah membuat single crochet di chain yang paling ujung, yang terakhir ya. Kita ini sudah berhasil membuat satu buah row. Jadi membuat satu buah row, atau dalam bahasa Indonesianya membuat satu buah baris. Nah, semuanya ini full single crochet. Untuk membuat baris selanjutnya atau row selanjutnya, kita putar lanjutan seperti ini. Kita kencangkan dulu ya guys, ini chain yang terakhir. Ya, kita akan buat row selanjutnya ya. Jangan lupa kalau untuk single crochet kita awali dengan satu buah chain untuk fondasi baris membuat single crochet. Oke, kita buat satu buah chain, kemudian putar lanjutannya ya seperti ini, dan buat single crochet di stitch yang di bawah ini. Jadi kalian lihatnya seperti ini ya, di lubang ini ya. Kalau dampak atas dia akan terlihat seperti ini, seperti chain. Kalau dari atasnya ya seperti ini ya, masukkan di sini. Dari atasnya seperti chain. Tarik lagi, kaitkan benang, tarik melalui dua lubang tadi. Ini disebutnya sih sebenarnya loop ya, dua loop tadi. Tarik. Kita berhasil membuat single crochet untuk baris yang kedua. Selanjutnya lakukan hal yang sama. Masukkan hakpen. Ya, kalau dari atas membentuk chain seperti ini ya. Tarik hakpen. Ya, kita sudah berhasil membuat dua buah single crochet. Lakukan terus hal yang sama ya guys, sampai ujung stitch ini, ujung row yang pertama atau baris yang pertama. Ya, kita sudah membuat 14 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, kita sudah membuat 14 single crochet untuk baris yang kedua ya guys. Untuk chain ini yang fondasi awal untuk single crochet kita jangan hitung. Jadi kita hitung single crochet yang ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi jumlah single crochetnya sama dengan jumlah chain yang pertama tadi kita buat pertama kali. Oke. Untuk row-row selanjutnya lakukan hal sama seperti yang sebelumnya. Buat dulu satu buah chain, kemudian putar. Selanjutnya masukkan hakpen ya, tarik ya. Lakukan terus ya guys.
Ya, kita sudah selesai membuat row yang ketiga, row baris yang ketiga. Kita hitung lagi. Ini tidak dihitung chainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, kita sudah selesai membuat 3 buah row atau baris dengan menggunakan tusuk single crochet. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau membuat lembaran, kalian tinggal lanjutkan aja terus row-rownya atau baris-barisnya ya, sampai dengan panjang yang kalian inginkan. Oke? Kalian sudah mengenal tusuk dasar yang pertama, yaitu single crochet. Kita akan masuk ke tusuk dasar yang selanjutnya,